Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Nur Novita dari kelas 12-2. Namun dulunya saya kelas 11-2. Sesuai judulnya, kita akan bahas mengenai permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Pertama, kita akan bahas mengenai permasalahan sosial. Apa sih permasalahan sosial itu dan apa definisi permasalahan sosial? Jadi, permasalahan sosial adalah permasalahan yang menimbulkan akibat bagi banyak orang. Permasalahan sosial juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang dianggap berbahaya dan harus segera ditanggulangi oleh masyarakat itu sendiri. Faktor yang melatar belakangi terjadinya permasalahan sosial adalah adanya pelanggaran nilai dan norma dalam masyarakat. Apa sih definisi nilai dan norma itu? Nilai adalah sebuah kepercayaan yang dianggap penting oleh masyarakat, sedangkan norma adalah aturan yang disepakati bersama di dalam masyarakat. Contoh pelanggaran nilai dan norma adalah berboncengan tiga di dalam satu motor di bawah umur dan ugal-ugalan. Permasalahan sosial dapat bersifat manifest dan laten. Manifest adalah permasalahan nyata yang dapat mudah disadari oleh masyarakat. Contohnya adalah kriminalitas, narkoba, kenakalan remaja, dan sebagainya. Sedangkan laten adalah permasalahan nyata yang sulit disadari oleh masyarakat. Contohnya adalah pemanasan global akibat penggunaan energi yang tidak tepat. Tadi kita sudah membahas permasalahan sosial. Nah, selanjutnya kita membahas pengelompokan sosial. Apa sih pengelompokan sosial itu? Pengelompokan sosial adalah mengkotak-kotakan atau memilih-milih kelompok yang lain. Faktor utama dari penyebab adanya pengelompokan sosial adalah adanya prasangka. Prasangka adalah anggapan kurang baik yang belum tentu benar mengenai orang lain atau kelompok lain. Prasangka menyebabkan seseorang itu melabelisasi atau mencap kelompok lain. Dan dari prasangka ini juga mengakibatkan timbulnya sikap eksklusivisme. Eksklusivisme adalah sikap di mana dia menarik diri dari kelompok-kelompok lain dan juga menimbulkan sikap partikularisme dan eksklusi sosial. Partikularisme adalah sikap mementingkan diri sendiri atau kelompoknya sendiri tanpa memikirkan orang lain atau kelompok lain. Eksklusi sosial adalah menarik atau memikirkan diri dari kelompok-kelompok tersebut. Selanjutnya kita bahas permasalahan sosial yang muncul akibat dinamika kelompok sosial. Yang pertama adalah ketidakadilan, yang kedua adalah intoleransi, yang ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama adalah ketidakadilan. Ketidakadilan adalah tindakan yang tidak adil atau tidak pantas atau perlakuan yang tidak sama terhadap pembagian hak seseorang atau kelompok. Contohnya adalah persamaan gender. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya permasalahan gender atau persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sedikit minim, dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan tidak boleh sekolah tinggi karena nantinya akan tetap mengurus rumah tangga. Yang kedua adalah intoleransi. Intoleransi adalah sikap tidak menghargai atau menghormati perbedaan, baik dari segi agama, etnis, keyakinan, pendapat, atau kebiasaan orang lain. Contohnya adalah ada sebuah desa yang menolak adanya pembangunan tempat ibadah yang bukan agamanya. Yang ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan hak yang bukan miliknya. Contohnya adalah penggelapan uang. Sedangkan kolusi adalah kerjasama yang tidak terpuji. Contohnya adalah suatu perusahaan yang menyuap oknum pejabat pemerintahan dan bersekongkol untuk mempermudah izin pengembangan suatu proyek usaha. Sedangkan nepotisme adalah perilaku yang mengutamakan keluarga, sanak saudara, atau teman dekat. Contohnya adalah seseorang yang merekrut pegawai dengan cara tidak transparan demi kepentingan kerabatnya sendiri. Demikian materi permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial yang dapat kita ulas kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.